semuanya? Sehat? Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke anak, hari ini kita masuk pertemuan kita. Hari ini kita membahas tentang surah At-Tin, ya. Dimana yang kita bahas adalah mengenai makna dari surah At-Tin. Kemudian kita akan juga praktek membaca untuk melihat sampai di mana kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran, khususnya materi kita hari ini surah At-Tin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Fahma wa amalan sholihan. amin. Baiklah anak sekalian, setelah kita berdoa, di mana berdoa itu membuat kita itu ingat kepada yang telah menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdoa, kita mau belajar. Bagaimana kita mengingat karena kita adalah makhluk ciptaannya yang sudah diberi banyak nikmat. Baiklah anak, kita hari ini masuk ke materi kita tentang surah At-Tin. Bukan bukunya? Yang belum. Oke? Dan jadi yang bukunya sebelum kita nanti praktik membaca, Bapak tulisin dulu. Surah At-Tin merupakan satu surah Al-Quran, yakni kenapa dinamakan At-Tin? Ada yang tahu? Kenapa dinamakan At-Tin? Ada yang tahu? Karena At-Tin itu diambil dari nama buah, buah tin. Buah tin di mana Pak? Di sini nggak ada. Adanya di daerah Timur Tengah, Arab dan sekitarnya. Pak, apa rupanya keistimewaan buah tin? Buah tin itu banyak keistimewaannya. Dia bisa mengobati berbagai penyakit. Dia juga buah yang termasuk segar untuk dikonsumsi. Banyak manfaatnya. Makanya dia menjadi simbol dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni surah At-Tin. Karena dia buah yang banyak manfaat. Apa yang bisa kita ambil? Kalau kita ambil hikmahnya ialah kita bisa menjadi diri yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan dihargai. Sama kita dibuat ini, karena dia buah yang banyak manfaatnya, maka dia mendapat penghargaan, dijadikan sebagai salah satu nama hayat di alam. Kan luar biasa kan? Jadi kita begitu. Sebagai contohnya, kita manusia harus memiliki sifat yang bagus, ilmu yang banyak, kan? Kita bernilai, sehingga apa? Kita nanti akan dihargai orang, kita akan mendapatkan keistimewaan. Oke, sebelum kita membaca, saya dulu menjelaskan. Buka dulu bukunya, kan dulu bukunya, ya. Yang ada bukunya nanti dibaca artinya. Tengok halaman berikutnya yang ada artinya. Halaman 6. Biar kita tahu apa sih makna yang terkandung dalam surah At-Tin. Nanti gantian ya, yang saya tunjuk dia yang mengucapkan artinya ya. Bapak yang tahu Arabnya, kalian yang mengatakan arti. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Si Najra artinya apa? Itu ada di ini buah tin dan buah zaitun. Tadi dia sama buah. Jadi ada dua buah, buah tin, buah zaitun. Waturi sinin, Eka. Dan dari ini bukit si Nai. Ya, dan demi bukit si Nai. Apa itu bukit Sinai Pak? Bukit Sinai merupakan sebuah bukit di daerah Arab sana, di mana tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah untuk pertama kali. Nabi Musa, pernah dengar kan? Satu dari Nabi kita yang kita percaya. Itulah tempat bersejarah di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama di gunung tersebut. Yang ketiga, ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin.
Dan demi negeri yang aman ini. Nah, negeri yang aman ini dibilangnya. Apa artinya itu Pak? Negeri yang aman sebagaimana disebutkan dalam surat adalah nanti adalah kota Mekah. Kota Mekah adalah negeri yang aman disebutkan. Kenapa? Karena di sana kita berdoa, diberkahi. Di sana jauh-jauh dari nama perbuatan yang tidak baik, aman. Makanya dalam Al-Quran negeri yang aman itu apa? Negeri Mekah. Kemudian balik lagi ke Winda, ya. Balik ke Winda, balik ke Najrah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari surat itu kita pahami bahwasannya kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Disebut dalam dari surat ini, kita manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baik. Artinya apa? Kita manusia lebih bagus dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang lain seperti malaikat, jin, ya, atau iblis istilahnya, atau yang lainnya, kita masih lebih bagus dari segi bentuk. Hewan, adakah hewan yang kategori bentuk yang lebih bagus dari kita manusia? Dari segi sifat, adakah hewan yang lebih bagus dari manusia? Tidak. Kenapa? Karena manusia diciptakan memiliki akal dan pikiran serta hawa nafsu 3. Sedangkan hewan hanya diciptakan nafsu. Makanya hewan tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Kucing mencuri ikan, wajar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Manusia ada. Makanya manusia bisa berpikir, oh, nggak boleh mencuri, nggak bagus. Hewan, kamu bilangin, nggak akan bisa. Kayak kucing, jangan mencuri. Ini kan gorengku, kamu nggak tahu ya. Itulah. Kenapa? Karena hewan tidak dimiliki kesempurnaan seperti kita. Kita ada akal, pikiran, dan nafsu. Berikutnya, summa rodaknahu asfala safilin. Kemudian kami membalikkan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Artinya apa, Pak? Manusia tadi diciptakan dengan bentuk yang sebaiknya, tetapi manusia juga kelak akan dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya, Pak? Manusia kelak akan ditempatkan di neraka. Nah, kok bisa, Pak? Nah, ada kelanjutannya dalam ayat. Sambungannya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putusnya. Nah, artinya apa? Tadi kita sudah paham manusia kelak akan dicampakkan ke dalam neraka kecuali kalau kita beramal soleh, atau dibilang kalau kita beramal soleh dan nah, kalau kita beriman, kita taat sama Allah, kita yakin ke Allah, kita beramal soleh, kita selalu berbuat baik, tidak berbuat yang jahat, insya Allah kita tidak tergolong orang yang tadi dicampur dalam neraka. Enggak, kita akan dicampur dalam surga. Ya, jadi jangan salah terjemah ya. Manusia diciptakan akan ditempatkan dalam neraka kecuali kalau kita beriman dan beramal soleh. Lanjutnya apa itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Si Najrah lagi. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, ingat, Allah sudah menciptakan yang namanya neraka. Allah sudah menciptakan manusia kelak akan meninggal dan akan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kriterianya. Kalau kita berbuat baik, kita masuk surga. Kalau kita berbuat jahat, kita masuk neraka. Selesai. Jadi kita nggak boleh mendustai, tidak percaya sama yang namanya hari pembalasan. Kita harus percaya itu ada. Kita harus percaya itu ada surga neraka.
kita harus percaya ada hari pembalasan. Makanya nggak ada alasan untuk kita tidak mempercayai atau mendustai hari pembalasan. Itulah Allah mengingatkan. Jangan kamu durhaka sama apa yang sudah dikatakan Allah. Allah mengatakan akan ada hari pembalasan. Kita harus meyakini. Supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati. Dalam apa? Dalam berbuat. Sholat. Karena kita mikir akan ada hari pembalasan. Wah, rajin. Ada barang orang mau diambil. Mikir, kalau saya ambil, saya berdosa. Kalau saya berdosa, kelak bisa masuk neraka. Nah, jadi. Kenapa? Karena kita yakin akan adanya hari pembalasan. Dan yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah, Evan? Bukankah artinya apa? Allah itu hakim yang paling adil. Artinya apa? Allah gak pilih kasih. Semua manusia itu sama. Yang membedakan ialah ketakwaannya, amal ibadahnya, ya kan? Jadi Allah tuh gak pilih kasih. Mentang-mentang si Eka cantik, tapi misalnya baik dosa, ini cantik. Gak ada. Yang cantik itu gak ada. Yang penting dia amalnya ditengok, ya kan? Oke? Paham? Teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita dulu baca bersama-sama supaya nanti kita gantian. Kalian baca sudah tahu mana bacaan yang baik. Kita baca sama-sama ya, semuanya ini ya. Ikuti perkataan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Shadaqallahu. Ya, ada yang bertanya? Baiklah anak, kita masuk ke bagian berikutnya, yakni sekarang kalian nanti beberapa diterkan betul juga untuk membaca, ya. Dan yang lain menyimak dan mendengarkan ya. Oke, ini Bapak ambil sampel aja 2 orang. Yang pertama silakan baca dulu si Repan. Wati waha wahadzal baladil amin. Asfala illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum
ghairu mamnun. Fama yukadzibu Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka ba'du Yukadzibuka kaba biddin. Alaihissallah. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Watini Waturi sinin. Wahadal Baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, sadaqallahu. Oke, kembali semuanya, fokus ke depan. Dah. Ya, nanti di rumah kembali diperdalam, kembali lancarnya cara bacanya ya. Dah, sebelum kita masuk ke soal, Bapak kasih terakhir materinya. Dah. Cari dulu bukunya. Ya, kita menang dulu panjang pendek namanya. Nih, ayat pertama. Wattini wazzaitun. Watti itu panjang, ya. Namanya mad tabi'i. Watti itu panjang ya, namanya mad tabi'i. Wattini wazzaitun. Tun itu ya panjang juga di ujung, namanya mad alif li sukun. Ya. Kemudian waturi sini itu panjang. Waturi si juga panjang. Ni juga panjang. Yang tu sama yang si dia nama tajwidnya mad tabi'i. Yang ni di akhir kalimat dia namanya mad alif li sukun. Dia kalau panjang di akhir namanya mad alif li sukun. Paham? Nanti dicatat ya. Kemudian waha juga
mat. Wa hadzal baladil amin. Min kembali namanya panjang di akhir namanya mat arid li sukun. Ingat ya. Kalau dia panjang di akhir mat arid li sukun. Laqad qadar dal sukun dan dal mati. Masih ingat kalian apa namanya? Qala. Makanya dibaca laqad. Laqad khalaq. Kok itu mati. Khalaq nal insa. Saya panjang atau ini. Tapi dia panjang atau ini. Ahsani taqwim. Wim panjang di akhir. Tadi apa saya bilang namanya mat arid li sukun. Sekali lagi sebutin sama-sama. Mat arid li sukun. Dia kalau panjangnya di akhir. Ya. Baiklah. Kemudian belum ya. Yang kelima. Summa rodadna dalnya sukun. Qala. Summa rodadna nanya panjang ya. Bertegak. Summa rodadnahu asfala safilin. Saya panjang matobi lin. Mat arid di sukun lagi. Illal ladzi di panjang matobi baris tegak dan badal. Amanu panjang. Wa amilus so panjang. Liha hai panjang baris tegak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairun tanwin belum dua ain. Namanya izhar jelas. Ghairun mamnun mat arid li sukun. Kemudian yang ketujuh yang ke-9. Fama banyak panjang. Fama yukazzibuka ba'du binnya. Papan panjang di akhir namanya mat arid sukun. Dari terakhir alaihissallah Allah panjang bertegak. Di ahkamil hai panjang hakimin. Min panjang di akhir namanya kembali kita ingatkan mat arid li sukun. Oke? Nah, sekarang saya tugas ya. Kerjain. Tugas yang pertama ialah menilai sikap. Pertama menilai diri sendiri, kemudian yang kedua menilai teman. Kalau yang menilai diri sendiri, buat nama kalian dan kelas kalian. Lalu jawab. Contoh, kalian merasa enggak? Contoh, mengusung ide kepada kelompok. Misalnya, adakah kalian masih ide sama kelompok? Kalau memang ada, buat iya. Kalau tidak ada, buat tidak ada ya. Kemudian ada tugas antar teman. Tanya orang lain. Contoh soalnya, si Eka menilai si Repan. Ditulis, dia si Eka, yang temannya si Repan. Buat di atas ya. Contohnya, teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Ada nggak tadi kawanmu nanya dengan sopan? Kalau ada, buat checklist. Kalau nggak ada, enggak ya. Paham? 2. Jadi kalau misalnya si Eka yang menilai, cari 2. Siapa aja serah. Entah si Saril, entah si Bintang. Kemudian ini tugasnya, tugas dari materi. Ada 5 pilihan ganda, dilingkari pilihannya. Yang nomor 6 esai dijawab nanti di samping atau di bawah. Paham? Oke. Kerjakan yang bagus ya.